yang suka bercerai-berai dan berselisih setelah datang penjelasan-penjelasan itu adalah ahli bid'ah di kalangan umat ini. Ahli bid'ah di kalangan umat ini. Siapa ahli bid'ah itu? Ayo, siapa ayo? Saya tahu yang ada di otak antum siapa. Biasanya kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung bayangan kita itu adalah orang NU habaib. Ini salah. Bersihkan otaknya ya. Ayo direvisi otaknya ayo. Terus terang jujur aja. Kita kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung bayangan kita itu orang NU dan habaib. Ini keliru. Otaknya dibersihkan, otaknya direkonstruksi. Kita selama ini diakali, kita selama ini dicuci otak kita. Kita selama ini diajarkan kebencian dan permusuhan. Orang NU dan habaib bukan ahli bid'ah. Mereka adalah saudara kita, ahlus sunnah wal jamaah. Ahli bid'ah itu mari kita lihat para ahli tafsir, para salafus saleh. Ahli bid'ah itu adalah yang memang benar-benar ahli bid'ah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau pada zaman salafus saleh yang mereka keras kepada ahli bid'ah, siapa ahli bid'ah zaman salafus saleh dulu? Ahli bid'ah di kalangan zaman dulu, zaman sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, itu adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi, istrinya Nabi. Kemudian Syiah ini ada kebalikannya. Kebalikannya adalah kaum Nawasib. Nawasib itu adalah kaum yang mereka itu membenci keluarga Nabi. Kebalikannya Syiah. Kalau Syiah membenci sahabat Nabi, mengkutuskan keluarga Nabi. Nah, kalau Nawasib ini membenci keluarga Nabi. Nah, itu mereka orang-orang munafik. Siapa lagi ahli bid'ah? Khawarij. Khawarij lebih khusus. Bahkan ini ada tafsirnya di sini. Al-Imam Al-Baghawi membawakan tafsir, wa qala Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, humul haruriyah bisyam. Ayat ini secara khusus kata sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud ayat ini, jangan kamu menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Mereka adalah al-haruriyah, yaitu kaum Khawarij di negeri Syam. Khawarij. Kemudian qala Abdullah bin Shaddad, berkata Abdullah bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, waqafa Abu Umamah wa ana ma'ahu ala ra'sil haruriyah bisyam faqala hum kilabun nar kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim thumma qara'a wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ila qawlihi ta'ala akafartum ba'da imanikum. Berkata Abdullah bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Umamah beserta aku berdiri ya di hadapan orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij di negeri Syam. Lalu sahabat Abu Umamah mengatakan mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Mereka mula-mula beriman, lalu mereka kafir setelah keimanannya. Kemudian beliau bacakan ayat ini ya, surat Ali Imran ayat nomor 105 sampai firman-Nya Allah, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir setelah kamu beriman. Khawarij itu adalah ahli bid'ah. Siapa Khawarij itu? Khawarij itu intinya adalah yang dengan mudah menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Sangat gampang menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Bahkan Sayyidina Ali dikafirkan. Para sahabat banyak yang dikafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka ahli ibadah, sholat, tahajud, baca Al-Quran, luar biasa. Tapi kata Nabi mereka adalah anjing-anjing neraka karena akidahnya menyimpang. Kemudian Khawarij ini ada kebalikannya. Kebalikannya siapa? Murji'ah. Murji'ah ini mengatakan yang penting orang di hatinya ada iman, ya sudah, nggak bisa kafir selamanya. Iman nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Iman kita dengan iman malaikat Jibril sama saja ya. Hatta orang melakukan kekafiran apapun nggak dikafirkan oleh dia. Ini orang-orang Murji'ah. Yang penting ada iman di hati, nggak bisa kafir. Nah, ini bahaya juga. Kemudian di antara ahli bid'ah saat itu adalah Qadariyah, yang mereka mengingkari takdir. Kemudian ada lagi Jabriyah, yang mereka mengatakan semua serba takdir, kita terpaksa, nggak bisa apa-apa kita ini. Kemudian di antara ahli bid'ah saat itu adalah orang-orang Mu'tazilah, yang mereka lebih mengedepankan akal daripada
dalil. Kemudian di antara ahli bid'ah saat itu adalah orang-orang Jahmiyah yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kata-kata ahli bid'ah, jangan otak kita langsung menuju ke siapa? Iya, langsung ke NU Habaib. Itu keliru. Kita dibohongi, diracuni otak kita selama ini. NU dan Habaib. NU yang membawa ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Habaib yang membawa ajaran nenek moyang mereka. Di antaranya yang di atas ada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa rahimahullah ta'ala. Mereka ahlu sunnah wal jamaah, sama dengan kita, bukan ahli bid'ah ya, seperti itu. Itu perlu direkonstruksi, dan mudah-mudahan hari Ahad ini, hari yang bersejarah, kita akan merekonstruksi berapa banyak otak yang telah dirusak selama ini. Kita perbaiki lagi untuk ditata kembali, bahwa kita ini saudara, kita bukan musuh, kita bukan berperang sendiri. Kita harus mencari musuh yang jelas, siapa musuh bersama kita, sehingga kita nggak berkelahi sendiri. Kemudian, kenapa sih umat Islam berpecah belah? Kenapa umat Islam berpecah belah? Sesama ahlu sunnah wal jamaah berpecah belah. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena kita taat kepada setan, bukan taat kepada Allah. Allah nyuruh kita bersatu, Allah melarang kita berpecah belah. Setan mengajak kita berpecah belah, tapi kita lebih taat kepada setan daripada taat kepada Allah. Katanya ngikuti Al-Quran, kok ngikuti setan? Katanya ngikuti sunnah, kok ngikuti setan? Itu loh. Paham tak maksudnya antum? Paham tak? Nyambung ya? Nggak ada yang gagal paham.